Sahabat RTV, korban pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya selama ini tinggal di sebuah rumah yang berada persis di pinggir jalan raya. Tim kami pun mendatangi keluarga korban yang mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Seperti apa kesaksian keluarga korban? Berikut hasil penelusuran kami. Warga di sekitar rumah korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu seakan tak percaya ibu dan anak ini hidupnya berakhir dengan cara yang tragis. Bahkan saat jasad kedua korban ditemukan, keluarga dan kerabat yang datang ke lokasi kejadian tak kuasa menahan tangis hingga jatuh pingsan. Kedua korban tewas dengan luka parah di bagian kepala dan punggung hingga memunculkan dugaan mereka tewas akibat dibunuh. Untuk mengetahui situasi di lokasi kejadian, kami pun mendatangi rumah korban di Jalan Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Rumah tersebut sangat mudah ditemui karena berada persis di pinggir jalan raya. Pada siang hari kondisi lalu lintas sangat ramai dilalui banyak kendaraan. Namun sayang, saat peristiwa tragis itu terjadi, tidak ada satupun warga yang mengetahui. Kuat dugaan, pelaku menghabisi nyawa kedua korban pada dini hari saat situasi sedang sepi. Sahabat RTV, saat ini saya sedang berada di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, di mana telah terjadi diduga pembunuhan dua orang perempuan, yaitu ibu dan anak. Dan sekarang polisi masih terus menyelidiki kasus ini, mengumpulkan barang bukti serta saksi-saksi. Terus juga polisi masih terus mendalami terkait pembunuhan tersebut. Di mata keluarga, korban Tuti Suhartini dinilai sebagai sosok yang pendiam dan tak pernah menceritakan persoalan keluarga kepada orang lain. Di sisi lain, korban Tuti juga cukup aktif bergaul di masyarakat dan hobi berolahraga voli bersama para tetangga. Tak berbeda dengan ibunya, korban Amelia juga dikenal pendiam dan tak pernah berulah serta berkonflik dengan warga sekitar. Yang saya tahu, almarhumah ini tidak pernah obrol-obrol sembarang orang gitu, sembarang orang. Kalau mau lu apapun biasanya paling ke kakaknya yang paling dekat, yaitu Walilis. Ke saya pun nggak pernah ngomong-ngomong atau ngobrol apa. Sekalipun itu masalah keluarga atau masalah apapun. Itu yang saya tahu. Nah, kemudian ada warga saya yang menanyakan, Pak Kades, katanya itu ada mayat di dalam mobil, gitu kan. Akhirnya saya lihat, karena saya tahu persis kakinya kakak saya itu, saya tahu persis. Saya di sana udah lemes saja, sudah bercampur lemes, bingung harus apa yang dilakukan gitu. Ada satu kaki. Nah, kemudian saya masih berharap Amel masih hidup. Karena kita tidak tahu di dalam bahasa itu ada dua mayat. Hal senada juga diungkapkan kakak kandung Tuti bernama Lilis Sulastri. Di mata Lilis, Tuti merupakan sosok istri dan ibu yang baik. Namun sebuah fakta mengejutkan terungkap dari pengakuan Lilis. Kepada kami, Lilis menyebut bahwa sang adik Tuti dan suaminya Yosep, kehidupan rumah tangganya saat ini tidak lagi harmonis. Hubungan Tuti dan suaminya sudah retak semenjak anak mereka yang juga menjadi korban, Amelia Mustika Ratu, masih berumur 4 tahun. Bahkan semasa hidupnya, Tuti sering mendapat teror yang diduga berasal dari istri muda suaminya. Namanya sama yang istri muda, katanya dulu Maya waktu itu sering neror gitu. Kata saya teh, udah sekarang mah jangan sama-sama gitulah, saya teh yang kan nge-WA gitu dah disebut lah situ. Kata saya udah hapus itunya, soalnya kalau dilihat mah sakit hati, kata saya teh. Udah nomornya itu kartunya ganti, kata saya gitu. Biar dia nggak neror terusnya namanya gitu, mungkin sampai sama suaminya tahu mungkin nomor dari suaminya,
neror lagi gitu, sama saya mah nggak pernah nanyain teh neror apa gitunya, udah bosen kayak emang so nggak harmonis dari dulu waktu Amel usia 4 tahun tuh udah nggak ini harmonis. Dia mah udah susah lah itunya, kadang kasihan kalau lihat gitu mah, kadang kan dia nggak punya uang, kalau itu teh nggak punya beras dulu mah kan ke kakak-kakaknya ngomong, saya udah kasihkan dia bawa ini segala macam juga bawa ke sana gitu. Kalau waktu susah mah kadang pinjem uang, saya mah nggak pernah nagih, nggak pernah apa, sok pakai kata saya itu. Kesedihan yang dialami keluarga Tuti mungkin tidak akan bisa dibayar dengan apapun. Keluarga hanya bisa berharap agar pelaku bisa dihukum mati sesuai dengan perbuatannya yang keji, menghabisi nyawa orang yang mereka cintai. Dari Subang, Jawa Barat, Asep Saiful Falah, Turnback Crime, RTV. Sahabat, pasca kejadian tewasnya ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, rumah yang menjadi lokasi pembunuhan masih dipasangi garis polisi. Sayangnya tidak ada satupun warga yang mengetahui kapan peristiwa tragis itu terjadi. Dari pengakuan warga, perlahan mulai terkuak bagaimana sosok korban yang selama ini dinilai tertutup dan pendiam. Peristiwa pembunuhan sadis terhadap seorang ibu bernama Tuti Suhartini serta anak perempuannya bernama Amelia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus lalu jelas menyisakan kengerian tersendiri bagi warga sekitar. Bagaimana tidak, para korban ditemukan terbujur kaku dengan kondisi mengenaskan di dalam mobil. Tubuh ibu dan anak ini bersimbah darah serta penuh luka sehingga memunculkan pertanyaan di benak warga, siapakah orang yang begitu tega menghabisi nyawa keduanya dengan cara yang sadis. Rumah korban kini nampak sepi dan garis polisi pun membentang di sekeliling tempat kejadian perkara. Sementara karangan bunga berisi ucapan duka cita pun terpampang di depan rumah korban yang lokasinya persis di pinggir jalan raya. Saat kami temui, warga sekitar yang rumahnya berdekatan dengan rumah korban mengaku tidak mengetahui atau mendengar suara apapun pada malam dan pagi hari sebelum akhirnya korban ditemukan tewas. Tetangga pun tak menyangka korban yang selama ini dikenal baik dan sopan terhadap warga sekitar ditemukan tewas secara tidak wajar. Nggak dengar apa-apa justru. Jadi saya di rumah, di sini udah pada rame lihat, kirain saya yang lagi beli surabi di depan rumah, kan ada warung surabi baru. Saya di sini buka pintu 5:30, buka gerbang, buka jendela, kirain rame biasa. Cuma pas suami rame keluar katanya, itu ada yang kasus pembunuhan. Pembunuhan siapa, Papa? Itu katanya Bu Amel sama Bu Nung sama Bu Neng Amelnya katanya dibunuh katanya gitu. Saya kulihat udah ramai di jalan. Kalau pas kejadian malamnya dengar apa gitu? Enggak, justru nggak dengar apa-apa. Padahal pas malam Selasanya saya baru pulang dari Sagalahera jam 12. Ya kan saya langsung ke rumah, nggak dengar apa-apa. Terus tahu, tapi nggak ada masalah kan dengan warga gitu? Musuh? Enggak. Ibu Nung sama Neng Amel mah orangnya baik, ke tetangga juga ramah. Seorang tetangga bernama Homsi yang rumahnya tak jauh dari tempat kejadian perkara mengungkapkan bahwa anak korban merupakan anak yang ramah meski kurang berbaur dengan masyarakat sekitar. Bagus sih, ramah, sopan, anaknya juga baik. Oh baik. Iya, santun, nggak kesentil, enggak lah, lugu gitu orang. Gadisnya juga. Tapi sering berkomunikasi dengan warga gitu, Bu? Enggak terlalu. Enggak terlalu. Emang tertutup gitu? Ya, di rumah enggak. Cuma jalan-jalan, kalau pagi jalan-jalan, kalau minggu jalan-jalan, enggak berbaur masyarakat di sini lah, saudaranya. Suka curhat nggak sih, Bu, tentang masalah apa gitu? Enggak. Terus waktu pas malam kejadian, Ibu dengar sesuatu nggak? Jeritan atau apa gitu? Pedagang makanan bernama Sakur yang berjualan di dekat rumah korban juga mengungkapkan hal yang senada. Ia tak mendengar hal mencurigakan dari arah rumah korban saat peristiwa terjadi. Ini kayak
biasa aja, Pak. Biasa gimana? Biasa, sepi. Lihat yang aneh nggak? Kalau yang dicurigain sih nggak ada, Pak. Dia kayak biasa. Si masnya lewat depan rumahnya atau enggak? Oh enggak, Pak. Tapi lihat situasi sekitar gimana? Sepi. Sepi ya? Kalau biasa, hari biasa sebelum ada kejadian ini sepi juga? Ya, sepi. Teka-teki pembunuhan sadis ini pun terus diselidiki polisi. Polisi masih menggali keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap pelakunya dan apa motif dibalik pembunuhan ibu dan anak perempuannya ini. Apakah pembunuhan ini dilakukan orang terdekat dan dikenal korban, serta apa yang melatar belakanginya? Dari Subang, Jawa Barat, Asep Saiful Falah, Jenbek Crime, RTV. Sahabat RTV, polisi masih mendalami kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat dengan pemeriksaan sejumlah saksi dan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil otopsi, diketahui jika kedua korban mengalami kerusakan pada tengkorak kepala akibat hantaman benda tumpul. Hasil penyelidikan polisi pun perlahan mulai menemui titik terang dan mengarah para pelaku pembunuhan sadis ini. Misteri pembunuhan ibu dan anak di dalam sebuah mobil mewah di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus lalu jelas menyita perhatian publik. Penyelidikan pun terus dilakukan polisi untuk mengungkap teka-teki di balik kasus pembunuhan itu. Selain melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi juga memeriksa suami korban, Yosep, sebagai saksi yang melaporkan pertama kali peristiwa pembunuhan keji ini ke polisi. Tak hanya suami korban, polisi juga memeriksa sejumlah saksi, yaitu istri muda Yosep berinisial M, dua putra M, kekasih korban Amalia, serta salah satu saksi yang di bajunya ditemukan bercak darah korban. Kita juga mengumpulkan barang-barang bukti yang ada di TKP, termasuk baju yang ada di TKP dan baju yang dikenakan salah satu saksi ya, di mana baju tersebut ada percikan darahnya. Hasil otopsi jasad korban pun menguak fakta bahwa ada kerusakan tulang tengkorak di kepala kedua korban yang diduga dilakukan pelaku menggunakan papan cucian. Dari hasil pengecekan juga di luka kepala kedua korban terdapat patah tulang tengkorak ya, kemudian ada memar otak, kemudian kita juga dilakukan pengecekan apakah terjadi persetubuhan atau tidak. Nah, selaput darahnya masih utuh, jadi tidak ada indikasi ya, belum ditemukan ada indikasi persetubuhan di sana. Kemudian hasil pengecekan di TKP berdasarkan olah TKP yang kami lakukan, bahwa pintu masuk dan pintu di belakang area masuk ke dalam rumah tidak terjadi kerusakan, tidak ada bekas congkelan, ya. Jadi diperkirakan tidak ada motif pencurian. AKBP Sumarni juga mengungkapkan bahwa korban diperkirakan tewas pada pukul 5 pagi dan terdapat jeda waktu antara kematian korban Tuti dengan anaknya Amalia. Bahwa berdasarkan hasil otopsi yang sudah kami dapatkan informasinya, diduga pelaku ini meninggalnya diperkirakan sekitar pukul korbannya meninggalnya sekitar pukul 4 sampai pukul 5 pagi. Kemudian yang ibunya diperkirakan 5 jam sebelumnya. Jadi berdasarkan kaku mayat, diperkirakan ibunya duluan yang meninggal. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan polisi, ada indikasi antara pelaku dan korban diduga saling mengenal dan pembunuhan dilakukan lebih dari satu orang. Diketahui dari hasil olah TKP maupun keterangan saksi-saksi, diduga pelaku ini mengenal korban ya, dan sudah mengetahui situasi di dalam rumah. Kini, jenazah Tuti Suhartini serta anak perempuannya, Amelia Mustika Ratu, telah beristirahat dengan tenang dan dimakamkan Kamis siang 19 Agustus lalu.
Semua pihak kini menunggu dan berharap kasus pembunuhan sadis ini bisa segera terungkap dan para pelaku mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dari Subang, Jawa Barat, Asep Saipul Falah, Turnback Crime, RTV. Satu keluarga dalang di Rembang, Jawa Tengah ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan di dalam rumahnya. Usai jeda, tetap di Turnback Crime.